kesal. Karena biasanya mereka dapat telur langsung direbus, dimasak gitu kan, dimakan. Tiba-tiba ini disuruh tak boleh makan. Apa tidak kesal? Pasti kesal, semua pasti kesal. Kita bandingkan jual telur dengan yang sudah netas, itu sebenarnya untung yang sudah kita tetaskan. Itu kan kita jual bukan untuk dimakan, dilepaskan juga. Tapi kalau telur ini kita jual kan langsung habis. Itu kan dilarang. Iya. Kita kalau ketahuan pun kita bisa ditangkap. Sebenarnya makin ke depan, kan makin banyak ikan nih. Makin ke depan pasti makin menurun. Karena dipancing terus. Karena dipancing terus. Sekarang ini istilahnya udah overfishing nih, lapornya overfishing. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 16.056 pulau yang tersebar dari ujung Aceh hingga Papua. Namun, ternyata banyak pulau yang belum memiliki nama, bahkan hingga kini tak berpenghuni. Pulau yang masih asli adalah potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Peluang devisa yang besar ini dilirik pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Kondisi pariwisata Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan membuat pemerintah menaruh harapan yang besar pada sektor ini. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo bahkan mengeluarkan peraturan presiden tentang kebijakan bebas visa untuk mengundang orang asing masuk ke Indonesia. Salah satunya lewat jalur pariwisata. Bicara pariwisata, Indonesia punya potensi yang sangat besar. Tapi untuk mempersiapkan sebuah destinasi wisata, dibutuhkan banyak persiapan dan menghadapi banyak tantangan. Selengkapnya dalam Indonesia Kok kali ini. Pemerintah sangat yakin 2 tahun mendatang Indonesia akan masuk 20 juta wisatawan mancanegara yang bisa menghasilkan devisa negara sebesar 280 triliun rupiah. Jumlah ini bahkan bukan tidak mungkin akan setara dengan penghasilan negara dari sektor minyak dan gas serta ekspor hasil perkebunan. Jika kita mengamati Pulau Batam dan Bintan, maka turis dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok adalah yang paling dominan datang ke pulau ini. I heard from my friend. My friend introduced this a very beautiful place. So we our family, our child, to here to have a vacation. We heard this place is a very undeveloped Okay. so it's very natural. So we can we travel many places. Ada lebih dari 300 wisatawan asing yang datang ke pulau ini setiap harinya. Jika akhir pekan, maka jumlahnya bertambah hingga mencapai 500 orang. Jumlah ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan pada musim liburan. Hampir 100% turis yang datang ke sini berasal dari Tiongkok. In our country, Yes. there are some people have already been here before, so they tell us it's a very wonderful place, and we came here. When we are in the city, we are very tired, and
and very busy at work. But when we at the seaside, we feel very relaxed, and we really want to live here for a long time. Yang sangat menjual dari pariwisata di Pulau Mapur adalah keindahan alam, termasuk bawah lautnya. Berdasarkan riset sejumlah lembaga nasional dan internasional, kondisi terumbu karang di pantai belakang Pulau Mapur dalam kondisi baik. Ada 5 titik snorkeling yang lokasinya tak terlalu jauh dari pantai ini. Pulau Mapur menjadi salah satu titik dengan keanekaragaman hayati tertinggi untuk wilayah Kabupaten Bintan. Tidak heran jika sejak tahun 2016 mulai berdiri pondok-pondok di pantai belakang. Tujuannya tak lain sebagai tempat istirahat para turis setelah renang dan berkeliling pulau. Pariwisata ternyata memberi dampak positif bagi warga Desa Mapur. Ada sebanyak 40 orang pekerja yang sedang membangun pondok di pantai ini. 90% tenaga kerja yang ada merupakan warga setempat. Hasilnya lumayan, bahkan bisa setara dengan hasil mereka melaut seharian. Selain paket wisata yang diselenggarakan oleh pihak swasta, warga Desa Mapur juga turut andil mengembangkan potensi pariwisata yang mereka miliki. Salah satunya dengan membangun penangkaran penyu. Pulau Penangkaran Penyu serta sebagian besar pesisir pantai di Pulau Mapur menjadi lokasi pendaratan 4 jenis penyu. Tidak heran jika ada banyak sekali titik penyimpanan telur penyu di sekitar pemukiman warga. Masih ada isinya ini, Pak? Masih ada ya? Sekitar 5 tahun yang lalu, telur ini masih diburu dan dagingnya pun juga masih diburu oleh warga untuk dijadikan santapan ya, Pak ya, dan juga dijual. Tapi sekarang 1-2 tahun belakangan mereka sudah mulai sadar bahwa telur dan juga penyu di sini sudah bisa jadi potensi baru ya, Pak, untuk pariwisata. Ini kita apakan lagi? Tanam lagi ya. 2 tahun terakhir, sudah tidak ada lagi warga yang mengkonsumsi telur maupun daging penyu. Mereka mulai sadar bahwa kehidupan penyu bisa berdampak baik pada kondisi perekonomian mereka. 1 titik penyimpanan telur penyu bisa menghasilkan lebih dari 100 telur. Bayangkan, ada berapa puluh ribu anak penyu yang kini bisa mereka selamatkan setiap tahunnya. Tapi, pada awalnya, hal ini mendapat penolakan keras dari seluruh warga Desa Mapur. Nah, itu udah pasti kesal, karena biasanya mereka dapat telur langsung direbus, dimasak gitu kan, dimakan untuk konsumsi. Tiba-tiba ini disuruh tak boleh makan. Apa tidak kesal? Pasti kesal, semua pasti kesal masyarakat tuh. Warga menjadikan anak penyu sebagai bagian dari paket wisata. Wisatawan yang datang bisa turut melestarikan lingkungan dengan ikut melepaskan anak penyu ke alam liar. Bahkan saat ini, ada banyak penginapan dan resort yang memesan anak penyu kepada warga Desa Mapur untuk kemudian dilepaskan bersama-sama. Kalau mau kita bandingkan jual telur dengan yang sudah netas, itu sebenarnya untung yang sudah kita tetaskan. Memang butuh waktu lama. Tapi lebih untung kita jual yang sudah ditetaskan. Dan juga
itu kan kita jual bukan untuk dimakan, dilepaskan juga. Tapi kalau telur ini kita jual kan langsung habis, itu kan dilarang. Iya. Kita kalau ketahuan pun kita bisa ditangkap. Sejak tahun 1800-an, Pulau Mapur sudah dihuni oleh ratusan penduduk. Warga desa Mapur mayoritas adalah dari suku Laut dan suku Melayu. Meski Pulau Mapur syarat dengan predikat destinasi wisata terkenal di wilayah Kabupaten Bintan, ternyata masih ada sejumlah persoalan di beberapa kampung. Salah satunya di Kampung Nendiang, di mana penduduk asli Pulau Mapur tinggal. Pemerintah Kabupaten Bintan dan pemerintah Kecamatan Bintan Pesisir pernah beberapa kali memberikan bantuan pembuatan sumur dan MCK. Tapi, sebagian besar warga justru lebih nyaman menggunakan sumur yang mereka buat sendiri dengan mesin yang mereka beli secara swadaya. Ada tapi nggak banyak, kayaknya nggak mencukupi lah. Nggak cukup ya buat sini. Kalau untuk satu warga cukup bergantian lagi. Kalau lagi musim kemarau jadinya tetap ambil di sini atau ada cara-cara lain? Ambil di sini, biarpun sedikit ambil di sini, karena kan jauh kan, mau ambil di sana lagi kan. Sebagian MCK pemberian pemerintah jarang dipakai oleh warga. Kondisinya pun terbengkalai. Tapi jarang orang kesini kayaknya ya. Kadang, air yang ada di sumur ini menjadi kotor. Bahkan, tempat untuk mandi dan buang air sudah tidak dapat berfungsi. Kalau orang mau pakai ini biasanya gimana? Desa Mapur berjarak 2 jam perjalanan kapal laut dari kota Kijang. Tapi, kondisi perekonomian mereka jauh berbeda. Sebagian besar warga di Desa Mapur adalah nelayan yang masuk golongan miskin. Hampir semua warga masih terdaftar mendapatkan raskin dari pemerintah. Ada sekitar 50 karung beras yang diperuntukkan bagi mereka dalam setiap pengiriman. Jika sebagian besar warga kota Kijang bekerja sebagai pegawai negeri dan pedagang, maka warga Pulau Mapur mencari nafkah dari melaut dan mengolah ikan. Hampir setiap perempuan di Pulau Mapur menguasai teknik membuat kerupuk ikan. Dari sinilah mereka menaruh harap untuk menambah penghasilan keluarga. Ikan-ikan yang tak mungkin dijual kepada pengepul kembali mereka olah sebagai kerupuk. Targetnya siapa lagi kalau bukan wisatawan yang datang? Menjadi nelayan di wilayah perbatasan ternyata tak menjamin mereka sejahtera. Batas laut yang kian ketat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga membuat mereka harus membatasi ruang gerak penangkapan ikan. Hal ini menimbulkan efek domino. Penghasilan yang rendah menyebabkan sebagian besar keluarga kesulitan membiayai pendidikan anak mereka.
Sebagian besar penduduk Pulau Mapur hanyalah lulusan SD dan SMP. Sementara jumlah murid yang melanjutkan ke tingkat SMA dapat dihitung dengan jari. Kalau teman-teman Messi yang laki-laki ini pernah cerita ke Messi mau sekolah di mana atau hanya bantu orang tua? Ada yang bantu orang tua, ada yang nyambung sekolah. Yang bantu orang tua biasanya apa kerjanya? Ngeret kayu mungkin, ke laut. Kalau teman-teman yang perempuan? Perempuan mungkin nggak nyambung semua. Nggak nyambung semua. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Apa karena biaya kah? Biaya ada. Biaya ada. Ada yang langsung kerja juga? Tidak ada. Atau ada yang mungkin bantu orang tua lalu menikah gitu? Ada. Ada juga. Kendala ekonomi menjadi alasan utama bagi anak-anak Mapur hingga putus sekolah. Sementara yang lain terpaksa berhenti karena diminta orang tua membantu mencari nafkah bagi keluarga. Secara geografis, luas desa Mapur mencapai 2/3 luas provinsi DKI Jakarta. Dari luas 484 km persegi, 44 kilometernya merupakan daratan, sementara 440 kilometernya merupakan lautan. Potensi perikanan dan hasil laut Pulau Mapur mestinya luar biasa. Tetapi 10 tahun terakhir ini, kondisi ekonomi warganya tak juga berubah. Sementara harga kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga terus merangkak naik setiap tahunnya. Di sisi lain, kabarnya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tak henti-hentinya memberi berbagai program bantuan kepada nelayan. Saya mencoba berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Sebenarnya kalau untuk di Bintan sini, perbuatan pemerintah untuk nelayan itu udah cukup banyak. Sudah banyak programnya ya? Iya, banyak program. Berarti apa yang kurang Pak kira-kira? Kadang-kadang itu tadi, misalnya dibantu alat. Tapi yang pentingnya sekarang tuh kalau dapat tuh sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan. SDM-nya ya? SDM-nya. Jadi kalau hanya alat-alat aja, susah juga. SDM-nya, juga tingkat kesadaran masyarakat itu penting. Samping melaut, para nelayan ini juga mengambil kesempatan untuk mengantar dan menemani wisatawan. Dari sinilah mereka memiliki tambahan penghasilan. Bahkan, hasil dari pariwisata bisa melampaui penghasilan mereka dari melaut. Dilema memang, karena bukan tidak mungkin suatu hari nanti bisa saja masa depan pariwisata yang cemerlang menyilaukan mata para nelayan. Kalau Pak Jamal, kalau harus milih nih Pak, tetap jadi nelayan atau bawa tamu wisata Pak? Ya, sebenarnya lebih enak bawa tamu wisata. Di samping melaut, para nelayan ini juga mengambil kesempatan untuk mengantar dan menemani wisatawan. Kalau nantinya Mapur jadi pulau wisata, terus anak-anak muda nggak mau melaut, Bapak punya gambaran nggak Pak berapa tahun ke depan? Kan Mapur pasti akan semakin ramai kan?
Gitu. Iya, sebenarnya kalau memang ini dijadikan pulau wisata maupun sebenarnya untuk istilahnya untuk pendapatan masyarakat itu mungkin lebih baik nantinya. Lebih baiknya mudah-mudahan pemuda-pemuda kita tuh tidak perlu kerja mancing lagi. Ya istilah mancing tapi boleh hanya sudah membawa tamu aja. Tuh sekedar refreshing aja kan tamu. Kalau sekadar fokus mancing itu tadi sebenarnya makin ke depan bukan makin banyak ikan ya, makin ke depan pasti makin menurun Karena dipancing terus. Karena dipancing terus. Sekarang ini istilahnya udah overfishing nih, makurnya overfishing. Semua ada kerja di layar makur. Bot-bot yang kapasitasnya 30-20 GT juga udah dekat-dekat kerjanya. Pasalnya, kapal-kapal dari seluruh penjuru Kabupaten Bintan sering merapat ke wilayah Mapur untuk mengambil hasil laut. Kalau sudah begini, kemanakah warga Mapur harus pergi melaut dan menjaring ikan? Jika hasil laut terus menurun, bukan tidak mungkin masyarakat yang hampir 100% bekerja sebagai nelayan tak akan menaruh harap lagi dari sektor perikanan dan kelautan. Kalau Pak Jamal, kalau harus milih nih Pak, tetap jadi nelayan atau bawa tamu wisata Pak? Ya, sebenarnya lebih enak bawa tamu wisata. Hasilnya pun mungkin, walaupun dia hanya per minggu, tapi hasilnya lumayan. Walaupun hanya akhir pekan, tapi hasilnya jelas gitu ya. Macam nelayan ini memang kalau dulu memang hasil lumayan, tapi sekarang ini kan udah susah. Lantaran nelayan Mapur ini kan banyak yang menangkap ikan. Ya. Jadi ikan udah agak berkurang dibandingkan dengan yang dulu-dulunya gitu. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bekerja di sektor kelautan dan juga perikanan di Indonesia seharusnya bisa mensejahterakan mereka. Tapi ketika pariwisata menjanjikan hasil yang lebih, sudah jelas mana yang nantinya akan mereka pilih. Pemirsa, demikian Indonesiaku. Sampai jumpa.